Bayangin, selama ini kita hidup di bumi, bangun pagi, pergi kerja, pergi sekolah, liburan ke tempat-tempat yang sudah ada di peta, lalu pulang. Dan sepanjang hidup, kita selalu berpikir bahwa kita sudah tahu seperti apa dunia ini. Kita tahu ada Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Antartika. Selesai. Peta dunia lengkap. Tidak ada lagi wilayah yang belum ditemukan. Tidak ada lagi tempat misterius yang belum pernah diinjak oleh manusia. Karena di zaman satelit dan internet seperti sekarang, rasanya mustahil ada sesuatu yang terlewatkan. Tapi, bagaimana kalau semua itu salah? Bagaimana kalau dunia yang kita tinggali hari ini hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang lebih besar? Dan bagaimana kalau di balik hamparan es Antartika masih ada daratan lain, dunia lain, tempat-tempat yang tidak pernah muncul di atlas, tidak pernah diajarkan di sekolah, dan tidak pernah kita lihat di peta manapun? Kedengarannya seperti cerita fiksi, bukan? Tapi, jutaan orang di internet percaya bahwa tempat itu benar-benar ada. Dan mereka menyebutnya Terra Infinita. Pertama kali gue menemukan teori ini, reaksi gue sederhana. Teori konspirasi lagi. Tapi, semakin gue baca, semakin gue mengerti kenapa teori ini begitu menarik. Karena Terra Infinita menawarkan sesuatu yang sudah hampir hilang dari dunia modern. Misteri. Kalau lo hidup di 500 tahun yang lalu, dunia masih penuh tanda tanya. Masih ada wilayah kosong di peta, masih ada hutan yang belum dijelajahi, masih ada pulau yang belum ditemukan. Dan setiap kali kapal berlayar ke Cakrawala, selalu ada kemungkinan mereka menemukan sesuatu yang baru. Hari ini, rasanya sudah selesai semua. Kita punya satelit, GPS, Google Maps, bahkan kita bisa melihat rumah sendiri dari luar angkasa. Seolah-olah tidak ada lagi tempat untuk berpetualang. Dan mungkin karena itulah Terra Infinita kedengaran begitu menarik. Karena teori ini mengatakan bahwa petualangan itu belum berakhir. Menurut para pendukung Terra Infinita, Antartika bukanlah benua yang berada di ujung selatan bumi seperti yang kita kenal, melainkan semacam batas atau tembok raksasa. Dan di balik batas itu masih ada daratan lain. Bukan satu, bukan juga dua, tapi puluhan, bahkan ratusan wilayah yang belum pernah diketahui oleh manusia. Kalau lo melihat peta Terra Infinita yang beredar di internet, dunia yang kita tinggali terlihat sangat kecil. Di sekelilingnya terdapat wilayah lain dengan nama yang aneh-aneh. Ada yang menghubungkannya dengan Atlantis, ada yang menghubungkannya dengan Hyperborea, ada yang percaya bahwa di sanalah peradaban kuno yang hilang berada. Dan ada juga yang percaya bahwa manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar menjelajahi seluruh dunia. Jujur aja, kalau cuma melihat petanya, gue paham kenapa orang bisa terobsesi dengan teori ini. Karena petanya terlihat seperti sesuatu yang keluar dari novel petualangan. Tapi pertanyaannya, dari mana semua ini berasal? Disitulah ceritanya mulai menarik. Karena Terra Infinita sebenarnya bukan teori ilmiah. Tidak ada ilmuwan terkenal yang pertama kali menemukan konsep ini. Tidak ada penelitian besar yang membuktikannya. Sebagian besar ide tentang Terra Infinita berkembang dari komunitas teori konspirasi dan komunitas Flat Earth modern di internet. Lalu seperti banyak hal lainnya di internet, orang mulai menambahkan cerita mereka sendiri, ada yang menambahkan wilayah baru, ada yang menambahkan sejarah baru, ada yang menambahkan peradaban baru. Dan perlahan-lahan, Terra Infinita berubah menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekedar teori. Dia menjadi sebuah dunia. Sebuah lore, sebuah mitologi internet modern. Dan seperti semua mitologi, selalu ada tokoh yang dikaitkan dengannya. Salah satu nama yang paling sering muncul adalah Richard Bayard. Seorang laksamana dan penjelajah Amerika yang terkenal karena ekspedisinya ke wilayah kutub. But strangely enough, there is left in the world today an area as big as the United States
that's never been seen by a human being. Di internet banyak orang mengklaim bahwa Bayard pernah menemukan sesuatu di luar Antartika. Bahkan ada yang mengatakan dia melihat wilayah yang tidak pernah muncul di peta dunia. Masalahnya, ketika cerita-cerita itu ditelusuri lebih jauh, banyak di antaranya tidak memiliki sumber yang jelas. Sebagian berasal dari kutipan yang sulit diverifikasi. Sebagian lagi berkembang dari cerita yang terus diulang dari satu forum ke forum lain. Dan seperti permainan telepon rusak, ceritanya semakin lama semakin cari sumber yang asli. Lalu muncul pertanyaan yang paling penting. Kalau Terra Infinita benar, kenapa belum ada yang menemukannya? Menurut para pendukung teori ini, jawabannya sederhana. Karena manusia tidak diizinkan pergi ke sana. Mereka percaya wilayah di sekitar Antartika dijaga, disembunyikan, dan sengaja tidak diperlihatkan kepada publik. Tapi di sisi lain, kenyataannya Antartika bukan tempat yang tertutup sepenuhnya. Ada ekspedisi ilmiah, ada penelitian, bahkan ada wisata ke Antartika. Dan sampai hari ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa adanya dunia rahasia seperti yang digambarkan di Terra Infinita. Tidak ada citra satelit, tidak ada ekspedisi, tidak ada data ilmiah yang mendukungnya. Dan disinilah, menurut gua bagian yang paling menarik. Karena sebenarnya Terra Infinita bukan tentang Antartika, dan bukan tentang peta. Bahkan bukan tentang teori konspirasi. Terra Infinita adalah tentang sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Harapan. Harapan bahwa masih ada sesuatu yang belum ditemukan. Bahwa dunia masih menyimpan rahasia. Bahwa masih ada petualangan besar yang menunggu di luar sana. Karena jauh di dalam diri kita, gua rasa semua orang suka membayangkan hal yang sama. Bahwa suatu hari nanti, manusia akan menemukan sesuatu yang mengubah cara kita melihat dunia. Dan mungkin itulah alasan kenapa Terra Infinita terus hidup di internet. Bukan karena teorinya benar, tapi karena manusia selalu menyukai kemungkinan bahwa di balik cakrawala masih ada dunia yang belum pernah kita lihat.